Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabi ajma'in, amma ba'd. Kita insyaallah ta'ala pada kajian di sore hari ini, pada hari Ahad bertepatan dengan 20 Ramadan, dan juga insyaallah akan dilanjutkan pada kajian malam ketika i'tikaf sekitar jam 9 malam. Kita akan memulai kajian dari kitab Ithaful Anam bab al-i'tikaf atau kitabul i'tikaf, dari kitab Ithaful Anam bi ahkam wa masailis siyam karya Syekh Muhammad Ibnu Hizam Al-Fadli Al-Ba'dani. Kita masuk pada bab kitabul i'tikaf. Fadhal Dr. Fiqih. Bacaan. Qala al-muallif kitabul i'tikaf, ta'riful i'tikaf lughatan luzumus syai' wa habsun nafsi alayhi, wa minhu qawluhu ta'ala ma hadhihi at-tamasil allati antum laha 'akifun, wa syar'an al-muqamu fil masjidi min syakhsin makhsusin ala sifatin makhsusatin ta'abbudan lillah. Humul i'tikafi masyru'un wa mustahabbun bil kitabi wa sunnati wal ijma'i, wa la yajibu illa bi nazrin bil ijma'i. Amma min al kitabi qawlihi ta'ala wa la tubashiruhunna wa antum 'akifuna fil masajid. Wa amma min as sunnah faminhu hadithu Aisyah wa Ibn Umar wa Abi Sa'id radhiyallahu anhum wa kulluha fi sahihaini anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam kana ya'takiful ashral awakhir min Ramadan, wal ahaditsu dallatu ala mashru'iyatil i'tikafi katsiratun. Wa amma al-ijma'u faqad naqala ghairu wahid al-ijma' ala annahu sunnatun wa annahu la yajibu illa bin nazri ka Ibnul Munzir wa Ibnu Qudamah wa Nawawi wa ghairihim. Cukup, hasb. Kata penulis, ta'riful i'tikaf, definisi i'tikaf. Lughatan, secara bahasa, luzumus syai', menempati sesuatu, menekuni sesuatu. Itu namanya i'tikaf. Secara bahasa, i'tikaf itu menempati sesuatu atau menekuni sesuatu. Ketika ada seseorang duduk di sebuah pohon, itu juga disebut i'tikaf. Tidak pulang-pulang dia seminggu di bawah pohon, istilah kitanya semedi atau bertapah, itu juga disebut dengan i'tikaf secara bahasa. Luzumus syai' wa habsun nafsi alaih, menempati sesuatu, menekuni sesuatu, dan menahan jiwa padanya, menahan diri padanya. Seseorang ketika menahan dirinya di bawah pohon atau di dalam goa, tidak keluar-keluar selama seminggu, itu juga disebut i'tikaf secara bahasa. Wa minhu qauluhu ta'ala, di antara contoh lafaz i'tikaf secara bahasa adalah firman Allah Subhanahu wa taala, ma hadzit tamathilul lati antum laha akifun. Apa berhala-berhala yang kalian senantiasa menekuninya ini tadi? Maknanya senantiasa menyembahnya. Berhala-berhala apa yang senantiasa kalian sembah seperti ini tadi? At-tamathil itu dari timsal, yaitu berhala. Akifun maknanya menetapi berhala-berhala tersebut. Menetapi berhala tersebut, maknanya senantiasa menyembah berhala tersebut. Mahadzit tamathil allati antum laha akifun.
Apa berhala-berhala yang kalian senantiasa menempatinya ini tadi? Maknanya menyembahnya. Wa syar'an, adapun i'tikaf secara syar'i, al-maqamu fil masjid. Al-maqam, berdiam di masjid atau tinggal di masjid, min syakhsin makhsus, dari orang tertentu atau orang yang dikhususkan, ala sifatin makhsusoh, dengan cara atau sifat yang telah dikhususkan, ta'abudan lillahi subhanahu wa ta'ala, dalam rangka niat ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Itulah i'tikaf. Berdiam di masjid berasal dari orang tertentu, dengan cara tertentu, dengan niat ibadah. Maknanya seseorang berada dalam masjid dalam rangka niatnya ibadah. Seseorang masuk masjid ada macam-macam. Terkadang tujuannya cuma untuk duduk semata, ada yang tujuannya untuk ibadah. I'tikaf adalah seseorang masuk masjid, berdiam di masjid dalam rangka niatnya cuma ibadah. Sehingga dari sini para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika seseorang i'tikaf di masjid, itu otomatis dia mendapatkan Lailatul Qadar. Kenapa? Walaupun seandainya dia tidak baca Al-Quran, apalagi kalau dia baca Al-Quran ya, semata-mata dia i'tikaf. I'tikaf tadi kan ibadah, dengan ketentuan dia masuk masjid betul-betul melek, bukan tidur. Anak i'tikaf juga Ustaz, tapi numpang tidur di masjid. Nah, tidur kan tidak ibadah, ya tak? Yang namanya ibadah kan dia ada irodah, ada niat dan sadar, gitu loh. Semata-mata dia niat masuk masjid istighfar dari maghrib sampai subuh, maka sudah dianggap ibadah. Jadi tidak mesti semalam itu tadi dia ibadahnya tadi baca Al-Quran terus, atau zikir terus, atau istighfar terus ya. Makanya 10 hari terakhir itu tadi Rasulullah SAW i'tikaf, dikarenakan pasti dengan i'tikaf tadi pasti seseorang mendapatkan Lailatul Qadar. Berbeda dengan seseorang di rumah. Kalau seandainya dia di rumah cuman bengong, itu tidak ada nilai ibadah. Tapi kalau dia di masjid, semata-mata dia berdiam di masjid sudah dinilai ibadah. Di sini disebutkan berasal dari orang tertentu. Orang tertentu, kenapa? Dikarenakan tidak setiap orang diperbolehkan i'tikaf. Dia harus muslim, ya. Sebagaimana layaknya ibadah, dia muslim, orang yang berakal. Adapun orang gila tidak i'tikaf, sebagaimana layaknya puasa, dengan cara yang tertentu. Dalam artian cara tertentu, ketika dia masuk masjid tersebut dengan niat ibadah, dengan tata cara ibadah, bisa dengan qiraatul Quran, atau dengan dia membuat kemah, khaymah, atau hal-hal yang lain yang sifatnya ibadah. Dalam artian bukan dia semata-mata masuk masjid cuman untuk tidur. Kemudian di sini disebutkan hukmul i'tikaf, hukum i'tikaf. Disebutkan di sini i'tikaf masyru'un, disyariatkan, wa mustahabbun, dan disunnahkan. Disyariatkan lagi disunnahkan, bil kitabi was sunnati wal ijma', dengan dasar Al-Quran, sunnah dan ijma'. Wala yajibu illa binadrin bil ijma', dan i'tikaf tidak wajib kecuali dengan dasar nazar, berdasarkan kesepakatan para ulama. Maknanya i'tikaf hukumnya sunnah dengan kesepakatan para ulama. Dia tidak pindah menjadi wajib kecuali kalau dia bernazar. Maka ibadah yang tadi sunnah kalau diniatkan sama dia nazar, maka wajib. Contoh misalkan Herman ini mau masukkan barang iwak cupang sama kolektor. Dia sanggup beli iwak cupang ini tadi sikok 1 juta. Punya Herman ini yang diminat sama dia ada 10. Kata Herman, kalau ini laku 10, saya i'tikaf ya, di Masjid Tauhidur Rahman 7 hari 7 malam, misalkan contoh. Bukan 10 hari 10 malam, 7 hari 7 malam misalkan. I'tikaf yang tadi hukumnya sunnah berubah menjadi wajib. Difahami? Ya. Atau memungkinkan dia mengatakan, kalau sudah hasil omset ini terkejar, dagang selama bulan Ramadan ini sampai 19 Ramadan sudah dapat
keuntungan 10 juta, maka ketika masuk 21 Ramadan saya bernazar untuk i'tikaf. Ternyata dapat betul 10 juta dalam waktu 19 hari. Maka dia wajib i'tikaf dengan kesepakatan para ulama. Amma minal kitab fa qauluhu ta'ala. Adapun dalil tentang disyariatkannya i'tikaf adalah firman Allah Subhanahu wa taala, wala tubashiruhunna wa antum aakifuna fil masajid. Dan janganlah kalian menggauli istri-istri kalian dalam keadaan kalian sedang i'tikaf di masjid. Seseorang ketika sedang i'tikaf di masjid tidak boleh menggauli istri. Misalkan contoh, misalkan dia i'tikaf, niatnya i'tikaf ibadah 10 hari 10 malam, tahu-tahu pokoknya dapat 3 malam kelenggar dia, balik gitu kan. Balik, batal i'tikafnya tadi. Nanti ada kita sebutkan insyaallah kajian malam ini, apakah dia wajib mengqadha atau tidak. Di situ ada khilaf di kalangan para ulama. Kemudian wa amma minas sunnah, adapun dalil dari sunnah, faminhu hadithu Aisyah wa ibnu Umar wa Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhum. Di antaranya hadis Aisyah, hadis Abdullah bin Umar, hadis Abu Sa'id, wa kulluha fi sahihain. Semua hadis tersebut ada dalam riwayat Bukhari dan Muslim. Anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana ya'takifu al-ashral awakhir min Ramadan. Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam dulu i'tikaf 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Jelas ya? Hadis Aisyah, Abdullah bin Umar, Abu Sa'id, semuanya menceritakan dulu Rasul i'tikaf 10 hari terakhir bulan Ramadan. Sehingga i'tikaf 10 hari terakhir bulan Ramadan adalah perbuatan Rasul, contoh langsung dari Rasulullah SAW. Wal ahadits ad-dalatu ala masyru'iyatil i'tikaf katsiratun. Dalil-dalil yang menunjukkan disyariatkannya i'tikaf katsiratun, banyak sekali. Ya. Wa ammal ijma', adapun kesepakatan para ulama ijma', faqad naqala ghairu wahidin al-ijma'a ala annahu sunnatun. Maka sungguh telah menukilkan lebih dari satu ulama telah menukilkan ijma' ala annahu sunnah, bahwasannya i'tikaf itu hukumnya sunnah, tidak wajib. Wa annahu la yajibu illa bin nadhr, bahwasannya i'tikaf tidaklah wajib kecuali dengan sebab nazar. Kalau bernazar i'tikaf, maka berubah i'tikaf tadi berubah menjadi wajib. Kabadil Munzir, yang menyatakan atau menukilkan ijma' adalah Al-Imam Ibnul Munzir dan juga Al-Imam Ibnu Qudamah wan Nawawi wa ghairihim, seperti Ibnu Qudamah dan juga Al-Imam An-Nawawi dan juga yang selain dari mereka. Wallahu taala alam shawab. Mohon maaf ya dapatnya sedikit. Insyaallah mungkin kita lanjutkan di malam nanti, insyaallah sekitar jam 9 malam. Ana insyaallah di masjid ini tidak balik nanti, insyaallah jam 9 setelah kajian ya. Kita malam 21 ini mungkin kita banyak dosa, jadi paling tidak ngurangi dosa kan. Kalau dapat ibadah kan Pak Sugiarto ya kan 83 tahun itu tadi. Wallahu taala alam. Subhanallahi wa bihamdihi.